Nah, oke guys, di video kali ini saya akan coba untuk menurunkan watt dari PGA Asus 2060 ini ya. Nah, mungkin teman-teman yang sudah nonton video saya yang sebelumnya ketika saya unboxing dan coba tes speednya, di situ dia sudah bisa tembus di 33, tapi untuk konsumsi wattnya sendiri dia masih tinggi ya. Nah, di sini saya akan coba untuk menurunkan konsumsi wattnya beserta suhunya juga ya. Nah, tapi di sini saya menggunakan Neshash Quick Miner. Nah, saya tidak menggunakan Neshash Miner ya. Di sini saya akan menggunakan Neshash Quick Miner dan saya akan langsung overclock dari aplikasi bawaannya. Jadi tidak menggunakan MSI Afterburner. Nah, ini untuk GPU Z-nya saya jalankan dulu ya. Ini nanti kita gunanya untuk ngecek suhunya. Oke, ini saya akan coba jalankan. Nah, di situ sudah ada perintah tadi, dia akan otomatis mematikan MSI Afterburner-nya. Jadi itu tidak perlu dipakai. Dan di sini teman-teman kita cek ya. Nah, di sini teman-teman, ini untuk settingannya ini masih default ya, untuk default masih bawaannya. Nah, ini saya pilih yang ini 3060-nya udah saya setting sebelumnya. Jadi kita setting yang 2060-nya. Ini kita lihat dulu ya, apakah dia otomatis overclock atau memang butuh kita overclock manual. Oke, kita sekalian pantau suhunya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini suhunya masih di 65 ya, malah lebih tinggi ya. Sedangkan untuk speednya sendiri itu ada di 27. Jadi di sini kita harus lakukan overclock secara manual, guys. Oke, untuk yang 3060-nya ini suhunya adem ya. Adem ini karena dia speednya cuman di 33, karena dia nggak bisa naik. Karena ini kan sekalian saya pakai untuk ngerekord ya, jadi dia nggak bisa naik. Oke, kita tunggu lagi. Nah, kalau seri RTX ini bisa saya samakan dengan ini ya, memorinya ini, memori 3060. Ini kita akan coba samakan nanti. Nah, di sini saya akan ubah jadi ke 8000. Kita ubah di sini dulu ya. Oh ya, untuk fan-nya itu jangan lupa dirubah. Ini gunakan fixed speed. Ini di sini saya cukup gunakan di 70 aja. Kemudian klik single, dan sini speed fan-nya udah berubah jadi ke 70. Itu teman-teman jangan lupa ya, kalau mau nyeting overclock itu untuk fan-nya ini, untuk kipasnya itu teman-teman di setting dulu, guys. Nah, ini kalau untuk speednya dia udah naik ya, dia udah naik ke 32. Dengan powernya dia masih di 143 watt. Nah, di sini kita akan turunkan wattnya, guys. Nah, turunkan wattnya itu gampang sih sebenarnya. Mungkin kalau teman-teman yang nonton di video sebelumnya, itu kan di core clocknya itu di 1300-an ya, 1300, 1400 atau 1200. Nah, di sini kita kunci, guys. Kita kunci. Sini saya akan kunci di sekitar berapa ya? Saya coba di ini dulu, di 950 dulu. Dia ranknya itu biasanya di 900 sampai 1100, guys. Tapi itu tergantung GPU ya, tergantung GPU yang kalian dapat.
Ini saya coba dulu di rank 950. Nah, di situ teman-teman udah bisa lihat dia turun jadi 75 watt. Nah, kalau 75 watt berarti dia sama konsumsinya seperti 1660 Super, guys. Untuk speednya sendiri dia masih di 32 ya. Sebenarnya ini 32 ini udah cukup. Kalau kalian mau nge-up lagi sih masih bisa ini sebenarnya. Terserah kalian. Tapi kalau saya nih ada kemungkinan nanti saya up ya. Saya ngejar di 33. Nah, di sini terjadi penurunan di 30. Kalau ketika ini ya core clock-nya terlalu rendah, itu biasanya nanti dia pengaruh ke speednya, guys. Ini kita tunggu dulu ya. Dia masih turun. Nah, di sini saya akan coba naikkan dulu ininya untuk memory clock-nya itu ke 8300. Nanti kita cek apakah ada perubahan. Nah, ternyata dia crash ya. Dia crash, guys. Oke, ini kita lihat lagi. Kita biarkan dulu dia jalan. Ini saya coba, oh ya, dia masih jalan ya. Oke, ini saya coba close dulu. Saya restart ulang. Nah, kalau misalkan memory clock absolute-nya ini terlalu tinggi dan kalian naikkan tapi ininya terlalu rendah, itu biasanya crash. Karena kan kalau untuk core clock limit ini dia akan berpengaruh ke power ya. Dia akan ikut ke powernya. Jadi dia butuh power yang agak lebih tinggi. Di sini saya akan langsung coba naikkan ke ini ya, ke 980 atau ke 1000 langsung lah. 1000 langsung. Oke, dia crash lagi, error. Nah, memang kalau kalian mau aman, itu sebenarnya kalian bisa stop dulu ya, stop dulu baru nanti kalian di sini setting di sini. Ini sepertinya karena saya sambil ngerekord, jadi beban yang ada di VGA tadi jadi semakin berat. Oke, ini saya stop dulu ya, kita tunggu azan selesai. Nah, ini saya lanjutin lagi ya. Ini udah saya set ke 1000 untuk core clock limitnya, kemudian memory clocknya saya turunkan ke 8000. Tapi ini crashnya saya masih kurang tahu ya. Ini sepertinya karena tadi habis saya install ulang drivernya, mungkin bisa jadi sistem itu sedang membaca ulang untuk driver dari 2060. Oke, saya coba jalankan lagi ya. Kita lihat guys, ini seharusnya dia bisa turun. Oh, tadi udah turun ya, tadi udah turun dan seharusnya ini speednya seharusnya bisa naik. Oke, ini teman-teman bisa lihat ternyata wattnya ini ternyata malah lebih turun ya.
Tapi kita tunggu dulu, karena ini kan baru mulai jalan. Ini kalau memang benar bisa di 73 ini baik guys. Teman-teman itu bagusnya lebih pilih yang seri 2060-nya ketimbang yang 30 yang 2060 ketimbang yang 1660 Super. Nah, ini fan-nya saya set lagi ke 70. Nah, ini seharusnya nanti dia akan turun, guys. Nah, ini turun ya, dia udah mulai turun. Kalau tadi kan dia sebelum kita setting di sini di bagian overclock-nya, dia masih di 60-an, sedangkan hotspotnya itu di 70-an. Nah, ini udah turun. Ini termasuk adem dan inilah target yang ingin saya capai. Tapi ada juga memang yang VGA itu yang nggak bisa kita turunkan lagi ya, wattnya itu ada. Tapi teman-teman jangan khawatir, selama dia tidak melebihi temperatur yang maksimal yang disarankan untuk VGA tadi, ya udah teman-teman nggak akan masalah. Paling kalau mau lebih awet lagi kalian bantu dengan kipas, guys. Nah, ini powernya sudah stabil di 75, sedangkan speednya itu di 31 ya. Nah, sepertinya ini sudah cukup, guys. Ini udah cukup. Teman-teman anggap aja ini 1660 Super ya. Memang meskipun harganya agak lebih mahal sedikit, tapi nggak apa-apa karena untuk jangka panjangnya, guys. Untuk kedepannya itu ketika nanti ETH memang sudah tidak bisa lagi di mining, ya kita bisa beralih ke koin-koin lain yang mana nantinya performa dari 2060 ini jauh lebih baik ketimbang seri yang 1660 Super. Nah, kalau mau dinaikkan lagi sih tinggal ini aja ya, tinggal kalian tambah aja ininya di memory clock. Kalau misalkan di sini saya coba naikkan ke 1050. Kalau dia masih nggak mau naik, nah di sini sudah ada berubah ya, untuk powernya udah berubah. Ini nanti teman-teman nanti sorry ya, ini ketutup ya. Ini ketutup. Nah, sini teman-teman sudah bisa lihat ini dia naik ke 77 tapi speednya ini dia tidak naik, guys. Berarti ini yang kita tambah, kita rubah di bagian memory clock-nya. Oke, kita tunggu lagi. Oke, ini baru mulai jalan. Ini nggak apa-apa, nanti dia akan turun sendiri ya. Nah, kalau masih nggak mau turun, itu kan karena tadi kan terjadi crash ya. Itu kalau misalkan tidak mau turun ya, teman-teman tinggal di set ulang aja atau tinggal klik single aja. Nah, cuman di sini saya akan coba di 1000 aja, guys. Oke, atau bisa jadi ini kalian restart dulu. Nah, kalian close dulu biar nanti dia memulai ulang. Atau bisa kalian restart semua aplikasinya. Ini saya exit dulu ya, saya exit. Oke, ini saya set single, kemudian saya save. Ini sepertinya udah pas dan saya jalankan.
Nah, mungkin sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman komen aja di bawah. Nanti saya usahakan saya jawab ya, yang sebisa saya aja. Thank you dan bye-bye.